Sistem atau hukum positif kita itu tidak akan pernah bisa menghapus perilaku seksual yang salah. Karena dia memang hanya didesain, semangatnya itu adalah semangat yang dibawa oleh feminis, yang ujungnya itu adalah adanya konsen. Kalau dengan persetujuan, maka mau itu zina, mau itu homoseksual, mau itu kemudian multi partner dan seterusnya, mau dengan hewan sekalipun itu boleh-boleh saja gitu, asalkan ada konsen. KUHP kita definisi zinanya itu adalah kalau persetubuhan itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya itu yang terikat dengan pernikahan kan. Lalu dia adalah delik aduan, artinya kalau salah satunya itu terlibat terikat dengan pernikahan, lalu pasangannya nggak terima, baru itu akan dilaporkan sebagai perzinahan. Jadi ini justru menunjukkan bahwa kalau kemudian kita itu berharap menyelesaikan persoalan-persoalan seputar pergaulan yang rusak, yang itu nggak hanya perzinahan, tapi juga sampai pada ada incest, ada kekerasan seksual ya dengan tindakan kekerasan, ada bahkan sampai hewan-hewan juga merasakan akibatnya gitu kan. Kan ada itu di satu daerah itu 300 ayam menjadi korban perkosaan dari seorang pemuda. Ketika kemudian ditelusuri ya karena dia bukan karena lihat aurat ayam terbangkitkan naluri seksualnya ya karena dia lihat film porno gitu. Jadi kalau kemudian si feminis itu kemudian menyandarkan kesimpulannya hanya karena korbannya itu ada anak-anak, ada orang tua, ada lansia, ada yang bahkan pakai cadar gitu ya. Maka bisa kita tambah itu ada ayam, ada kambing, ada sapi. Nah, itu menunjukkan kerusakan aturan ya yang dibuat oleh manusia karena kelemahannya gitu. Ya mestinya justru membuat manusia atau kita semua itu harusnya sadar bahwa solusi itu kembalikan kepada yang paling tahu hakikatnya manusia. Siapa ya penciptanya kan begitu kan ya. Di situ nanti akan kita temukan bahwa pengaturan itu sangat pas, manusiawi, sesuai dengan fitrahnya. Nah, ini yang kemudian justru memang tidak diinginkan oleh feminis itu. Jadi justru dia itu setiap ada celah untuk menyerang agama akan dia pakai gitu. Contohnya itu tadi, kenapa kok kalimat bukan bajuku tapi otakmu yang dia pakai, karena dia hendak menyerang hukum agama yang memerintahkan tentang menutup aurat. Toh bukannya di agama itu juga diperintahkan itu untuk menjaga pandangannya, menjaga nafsunya. Nah, dia seolah-olah mengambil dalil di surat An-Nur itu ya. Tapi dia lupa bahwa di surat yang sama ada perintah juga menutup aurat gitu loh. Jadi dia seolah-olah gayanya pakai ayat Al-Qur'an untuk menolak tidak perlu membuka, tidak perlu menutup aurat, tapi pada saat yang sama sebenarnya ayat itu yang dia nukil itu ada perintah untuk menutup aurat. Nah, itu kan hanya berarti kan dia bukan hendak mencoba menawarkan agama enggak, tapi dia hendak memilih yang bisa dipakai dari agama itu untuk dia gunakan sebagai dalih, tapi sebenarnya yang diinginkan adalah menolak agama.